Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Rifan Bulusiaji. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan CRUD CRUD dalam CI, di mana bagiannya ini akan membahas tentang insert atau memasukkan suatu data ke dalam database atau CI yang kita buat gitu ya. Oke, untuk pertama-tama kita buat dulu untuk bagian application. Untuk kan kemarin udah kita buat CI itu untuk menampilkan data gitu ya, untuk menampilkan data dari database yang sudah kita isikan datanya, itu berarti kan read ya. Nah, di sini kita itu akan membuat sebuah form di mana form tersebut itu bisa menginputkan data dan dimasukkan ke dalam database kita gitu ya. Nah, untuk pertama-tama kita set dulu. Mulai kan ini kan di sini ada bagian application ya. Application ini silahkan dibuka, yang di dalamnya itu ada banyak sekali konfigurasi gitu, ada model, ada views, ada juga config, case, controller, dan lain sebagainya. Untuk pertama-tama seperti biasa kita harus mencek model kita ini saya namai dengan model AIM. Model ini bertujuan untuk seperti kayak dictionary sih menurut saya, itu kayak rumus yang akan digunakan nantinya gitu. Nah, di sini kita akan, karena kita kemarin sudah mengambil get data atau mengambil data dari database, sekarang kita akan memakai pemasukan data atau insert di sini ya bahasanya. Yang kita butuhkan itu adalah tabel apa yang akan kita insert dan data apa yang akan kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, setelah membuat model, kita akan masuk ke dalam bentar, agak lupa, karena ini memang sebenarnya sudah saya coding terlebih dahulu karena untuk ya tadi menghindari adanya kesalahan gitu. Nah, ini kita masuk ke dalam halaman awal. Nah, di sini sudah ada codingannya, dan kebetulan codingannya jika Anda lihat itu sudah sampai ke hapus data atau delete gitu ya. Nah, kita fokus saja dulu di bagian tambah data. Di bagian tambah data. Di sini ada public function baca form, karena ini kemarin kita kan sudah. Lalu kita akan pindah ke bagian penambahan data. Nah, di penambahan bagian data ini yang harus kalian tambahkan seperti biasa, kita harus menambahkan variabel baru atau variabel untuk menambah data. Lalu kita tulis this load model, dimana model ini kita isikan itu dari model AIM atau model yang sudah kalian buat tadi tuh. Lalu kita membuat data inputannya dalam bentuk arraynya itu adalah variabel-variabel yang kalian gunakan pada database kalian gitu ya. Nah, kebetulan database yang disuruh atau yang ditugaskan itu adalah produk stok atau produk data sarung gitu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan kalau nggak salah pada sebentar, memang agak lama sih untuk data sarungnya tadi. Nah, terus lalu di sini ada terdapat this model AIM, masukkan produk stok, data inputan ini nanti akan membuat array gitu loh. Di dalam produk stok akan menambahkan array atau satu baris gitu, nama, jumlah, dan harganya. Nah, di sini ini tuh nanti akan sangat penting nih untuk pengembalian lagi ke dalam setelah inputting data gitu kan. Itu kan kita pasti
akan kembali lagi ke data awalnya gitu. Jadi agar lebih mudah kita itu berikan refresh atau kayak tombol untuk kembali ke bagian awal gitu. Oh ya, saya hampir lupa juga, di sini ada base URL dimana kalau kalian ingin membuatnya itu ada pada config. Nah, config enggak deh, auto load, sorry. Nah, ini tuh kita menggunakan helper yang dimana itu nanti akan diisikan dengan URL gitu ya. Jadi jangan bingung kalau umpamanya ini base URL itu isinya tuh ada di mana, di auto load, lalu cari helper gitu. Ya, lalu kalau sudah apa? Nah, ini kan sini saya beri nama, nomor, jumlah, nama, jumlah, dan harga gitu ya, seperti ini. Lalu kita lihat datanya seperti apa. Datanya tuh seperti ini, kayak nomor 1, salam pendengar, dan gitulah, dan seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk ke form tambahnya. Nah, di sini sudah saya beri CSS dan lain sebagainya, agak ribet sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, lalu kita masuk ke dalam tulisan login ya. Ini cuman apa, kayak CSS gitu lah ya, kelas kan ya. Lalu kita masuk ke form option. Nah, di sini kita beri seperti kayak halaman yang akan kita tuju gitu. Nah, di sini kita beri base URL. Kenapa? Karena base URL ini nanti akan menjadi base atau URL default gitu lah. Dan diisakannya itu kayak indeks PHP halaman tambah data. Jadi itu akan langsung mengarah ke penambahan data gitu, dan metode yang digunakan adalah post. Silahkan kalau teman-teman mau menyontek codingan saya, tidak apa-apa, post aja videonya, nanti kalian ketik dulu gitu. Nah, lalu di sini ada nama, input, type itu teks, name saya beri nama karena nanti kan digunakan untuk sesuai pada database yang kita gunakan. Lalu placeholder ini hanya sebuah kayak petunjuk gitulah. Nah, untuk nama, jumlah, harga itu tetap sama. Lalu kita beri inputan submit dan inputan preset gitu. Sederhana sekali menurut saya, karena tidak membutuhkan hal yang rumit ya itu, dan banyak sekali tutorialnya, dan ada di channel dosen saya Pak Syaifur Rahman gitu. Nah, untuk di bagian view, di sini views, di sini ada form tambah kan tadi ini. Lalu ada juga halaman untuk menampilkan data yang sudah diinputkan atau data yang memang sudah ada pada database tersebut gitu ya, kita namai home. Nah, di home ini ya, ini udah ada CSS nya dan lain sebagainya lah. Nah, di home ini kita beri nama sarung, kita buat apa, TTTR nya seperti biasa, tapi saya di sini pakainya TH ya, sama aja sih kayak TT gitu, hampir sama. Lalu kita memakainya itu for each atau perulangan gitu ya. Perulangannya kita makainya for each karena kita ingin menambahkan data secara terus menerus gitu sampai nggak selesai gitu ya, silahkan. Saya sih nggak mau lah. Terus lalu kita masuk ke dalam bagian kelas. Sorry, tabel untuk ini kan tabel kayak headernya gitu lah. Terus ini tabel data yang dimaksud. Nah, di sini itu ada data-data yang diperlukan. Ini nggak usah ya, ini belum nanti. Nah, ini ada data yang diperlukan. Di sini itu ada nama, ada jumlah, dan ada harga. Ini diisikan sesuai dengan variabel yang ada pada database gitu ya. Ada nomor, nama, jumlah, dan harga ini harus sama gitu, agar
data yang diinputkan tadi itu benar-benar masuk dan benar-benar bisa ditampilkan gitu. Itu saja menurut saya. Kalau di router sih nggak ada apa-apa sih, nggak apa-apa. Lalu mungkin di database. Nah, di sini database, kalian itu harus masukkan database kalian, dan jika tidak memakai sandi itu bagian password tidak usah diisi. Itu aja. Sekian mungkin penjelasan sedikit, karena memang sudah dijelaskan rinci sekali, dan banyak-banyak video tutorial lainnya yang menjelaskan tentang CRUD ini, CI atau kode igniter CRUD ini. Maka saya hanya akan memberi tambahan saja gitu, atau menjelaskan saja gitu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.